Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Kordawi Siregar, NIM 1809020081. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS Pelayanan Sosial Lansia yang dimana materinya itu ialah tentang Successful Aging Lansia. Sebelum saya menjelaskan apa itu Successful Aging Lansia, di sini saya akan menjelaskan apa itu lansia. Oke, lansia ialah seringkali dianggap sebagai masa untuk menjadi sakit-sakitan, keriput, mengalami penurunan status mental, tidak berguna dan bahkan mengalami depresi dan amnesia. Oleh karena itu, walaupun manusia pada umumnya menginginkan panjang umur, namun tidak ada hampir satupun yang ingin menjadi tua. Padahal proses menua adalah suatu yang alamiah yang pasti terjadi pada setiap makhluk hidup. Dan sekarang kita masuk ke materi Successful Aging. Successful Aging ialah kondisi pada lansia di mana fungsi biologis, psikologis, dan aspek positif lainnya masih pada kondisi optimal sehingga memungkinkan para lansia untuk tetap berguna di masa tuanya. Perbedaan pada perilaku, kebiasaan, dan nilai budaya yang dipegang akan mempengaruhi terbentuknya Successful Aging. Selanjutnya, successful aging yang pertama ialah secara keseluruhan sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Dan yang kedua, meminimalkan disabilitas. Yang ketiga, meningkatkan umur panjang. Dan yang keempat, menurunnya morbiditas. Dan yang kelima, memperbaiki fungsi fisik dan meningkatkan mental kualitas hidup. Dan masuk untuk materi selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi munculnya fenomena successful. A. Tentang gaya hidup. Faktor gaya hidup memiliki dampak besar terhadap successful aging. Hal ini dikarenakan pola hidup yang sehat dapat membuat keadaan fisik dan kesehatan lansia tetap terjaga. Melakukan aktivitas fisik, makanan-makanan yang sehat, tidak merokok, dan menggunakan alkohol. Serta menggunakan obat secara bijak di usia lanjut dapat mencegah penyakit dan penurunan fungsi, memperpanjang umur, dan meningkatkan kualitas hidup. Komponen gaya hidup lain yang digunakan adalah periksa kesehatan, pola makanan, dan asupan makanan, merokok, dan olahraga. Menerapkan gaya hidup sehat dan berpartisipasi aktif dalam suatu perawatan sangat penting untuk dilakukan. B. Aktivitas fisik. Lansia yang memiliki aktivitas fisik lebih tinggi memiliki 2 kali lipat peluang untuk memiliki successful aging jika dibandingkan dengan lansia yang memiliki aktivitas fisik yang rendah. Lansia yang menikmati masa tuanya dengan beraktivitas sesuai dengan kondisi fisiknya dan tetap berinteraksi dengan lingkungan akan merasa dihargai, lebih semangat, dan bergairah dalam hidupnya. Dalam hal ini, aktivitas fisik mengurangi banyak risiko penyakit kronis dan memperpanjang umur. Yang dimaksud dengan penyakit kronis ialah cenderung terjadi pada orang dewasa yang lebih tua dan biasanya dapat dikendalikan tapi tidak sembuh. Namun, kini penyakit kronis banyak diderita pada parubaya, bahkan anak muda. Seperti contoh, penyakit kronis ini ialah seperti kanker, penyakit jantung, stroke, diabetes, dan radang sendi. C. Psikologis. Faktor psikologis merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan di usia lanjut. Terdapat keterkaitan antara kualitas hidup dan kesejahteraan psikologis pada kondisi successful aging. Kesejahteraan psikologis merupakan salah satu dimensi yang mendukung pencapaian successful aging. Hal ini berhubungan dengan rasa kebahagiaan dan kepuasan atas kehidupannya. Kegiatan lansia di mana lansia aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan produktif di usia lanjut sehingga memunculkan perasaan puas, bahagia, dan bermakna. Penerimaan diri yang baik membuat lansia dapat menyikapi segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki secara positif. Penerimaan diri yang baik pada lansia dapat mengingatkan kepuasan hidup lansia. D. Sosial. Faktor sosial memiliki dampak besar terhadap successful aging. Lansia yang merasakan kesendirian dan isolasi sosial akan meningkatkan risiko cacat dan kematian. Dukungan sosial sangat diperlukan oleh lansia terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup yang muncul di usia lanjut. Kualitas dalam berhubungan yang tinggi, memberi dukungan sosial, dan persahabatan yang menyenangkan dapat meningkatkan kondisi successful aging.
Adanya dukungan sosial akan membuat lansia merasa bahwa banyak orang yang memperhatikan dirinya dan membantunya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga akan mengurangi kemungkinan munculnya penyakit akibat stres. Kegiatan sosial lansia diantaranya ialah seperti pengajian, berkebun, serta mengikuti kegiatan relawan dan saling berbagi sesama yang membutuhkan. Dan bagian E, spiritual. Salah satu faktor yang mempengaruhi successful aging ialah religiusitas. Faktor religiusitas berperan dalam mengelola stres pada seseorang serta memberikan arahan, dukungan, dan harapan bagi seseorang. Lansia yang yakin akan keberadaan Tuhan dan meyakini campur tangan Tuhan dalam kehidupannya akan beranggapan bahwa segala persoalan yang dihadapi berasal dari Tuhan dan menyerahkan segala persoalan hidup kepada Tuhan. Spiritual yang memiliki lansia juga mempengaruhi kehidupan sosial lansia. Lansia yang memahami spiritual dengan baik akan merasakan hubungan yang baik dengan orang lain sehingga dapat menemukan arti dan tujuan hidup. Agama dan spiritual adalah salah satu solusi bagi lansia ketika ia mengalami sedih, kesepian, dan kehilangan. Meyakini campur tangan Tuhan dalam segala kehidupan akan membuat lansia mampu beradaptasi terhadap segala perubahan yang dialami dan masalah yang dihadapi. Aging dan penyakit. Yang pertama, aging berhubungan dengan peningkatan insidensi dan beratnya penyakit. Dan yang kedua ialah faktor predisposisi individu untuk kehilangan fungsi di akhir kehidupan. Konsep successful aging diperkenalkan pada tahun 1986 yang kemudian pada tahun 1987 oleh Rowe dan Kahn. Dinyatakan bahwa terdapat 3 komponen dari successful aging, yaitu tidak ada atau terhindar dari penyakit dan faktor risiko penyakit, fungsi fisik dan kognitif yang terpelihara dan tetap aktif dalam kehidupan atau termasuk memelihara diri sendiri dan dukungan sosial. Dan selanjutnya ada pula langkah atau cara. Yang pertama itu ialah exercise, dan yang kedua nutrisi, yang ketiga ialah istirahat dan tidur, keempat medical check up atau medical check up product, dan yang kelima perilaku berisiko tinggi, dan yang keenam ialah spiritual dan psikososial. 1. Aktivitas fisik dan exercise. Yang pertama gerakan untuk membakar kalori, dan yang kedua aktivitas fisik seperti berkebun, jalan, menyapu, dan yang ketiga ialah exercise sebagai aktivitas fisik direncanakan, terstruktur, berulang, misalnya aerobik atau tai chi. Exercise, yang pertama ada endurance, yang kedua ada strength, dan yang ketiga ada balance, dan yang keempat adalah flexibility. Dan yang selanjutnya, sebelum melaksanakan aktivitas fisik dan exercise, yang pertama itu ada baiknya kita melakukan 10 menit pemanasan dan peregangan. Dan yang kedua, minum air sebelum dan sesudah. Dan yang ketiga, memakai pakaian yang bersih. Yang keempat, memakai sepatu. Dan yang kelima ialah exercise di luar ruangan atau hindari cuaca ekstrim. Sebelum exercise, ada baiknya kita melakukan tahap yang pertama, yaitu monitor denyut jantung dan respirasi. Dan yang kedua, stop jika lemas, nyeri dada, denyut jantung, dan respirasi meningkat. Dan sesudah exercise, ada baiknya kita melakukan tahap yang pertama itu ialah tahap 10 menit pendinginan. Dan yang kedua, memonitor denyut nadi selama pendinginan dan beristirahat secukupnya. 2. Nutrisi, di mana lansia susah tinggal sendiri atau berpendapatan rendah dikarenakan faktor usia, psikososial, ekonomi, dan kultural. Selanjutnya perubahan usia. Yang pertama menurunnya rasa dan bau, dan yang kedua penurunannya penglihatan, dan yang ketiga kehilangan gigi, yang keempat makanan berada dalam lambung lama dan penurunan sekresi gastrik rasa penuh.
Nutrisi yang diperlukan. Yang pertama itu ialah kalori, menurunnya 10% pada usia 51 sampai 75 tahun dan 20 sampai dengan 25% pada usia di atas 75 tahun. Lemak 9 kol atau gram, karbohidrat dan protein 4 gram, mineral dan air, tidak ada kalori. Dan yang kedua itu ialah protein 0,8 gram, body weight, diet yang seimbang, protein 12-14% dari kebutuhan total kalori. Selama infeksi, stres, dan trauma, protein dari 1,6 sampai 1,5 gram berat badan. Dan yang ketiga ialah adanya lemak. Lemak terdiri dari lemak jenuh dan tidak jenuh. Total fat dibatasi 30% atau kurang dari total energi. Diet kolesterol 300 mg hari atau kurang. Dan yang terakhir ialah karbohidrat. Karbohidrat penting untuk menjaga kadar gula darah dan mencegah pemecahan protein. Karbohidrat simpel, gula, madu, karbohidrat kompleks, sayuran, buah, serta kacang-kacangan. Selanjutnya, cairan. Usia lanjut, resiko hidrasi. Yang pertama itu adanya turunan sensasi hatis. Dan yang kedua, peningkatan usia, penurunan fungsi ginjal dan kurang mampu menghemat cairan. Dan yang ketiga itu sakit atau muntah atau diare sampai dengan dehidrasi. Dan yang terakhir itu adanya vitamin dan mineral, kalsium. Di sini kalsium untuk tulang dan fungsi jantung, serta vitamin D, penyerapan kalsium dan metabolisme. 3. Istirahat dan tidur. Yang pertama itu tidur harus memiliki waktu untuk pertumbuhan dan repair sel. Dan yang kedua, usia lanjut 5-7 jam semalam. Mereka harus mempunyai waktu sekitar 5-7 jam. Dan yang selanjutnya, pentingnya istirahat dan tidur. Yang pertama itu seperti memperbaiki energi, dan yang kedua memberikan jeda organ dan atau istirahat secukupnya, serta merendahkan ketegangan. Ketegangan seperti ketegangan otot, otak otot, dan lain sebagainya. Dan yang seterusnya ialah faktor yang mempengaruhi pola tidur. Di sini yang pertama usia mempengaruhi pola tidur, dan yang kedua faktor internal serta faktor eksternal. 4. Pemeriksaan periodik, yaitu pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala seperti kaji tingkat kesehatan lansia dan mendeteksi awal-awal tanda penyakit, serta mendidik klien bagaimana mempromosikan kesehatannya. Dan yang kelima, perilaku meruginan. Perilaku yang merusak kesehatan fisik seperti pengobatan berlebihan atau beberapa obat-obat. Dan yang kedua, seperti merokok. Dan yang terakhir ialah kafein. Selanjutnya yang keenam, spiritual. Yang pertama ialah spiritual sebagai praktek dan filosofi yang secara integral terdiri dari kesehatan mental, emosional, dan kesejahteraan. Dan yang kedua, spiritual adalah sebagai aspek positif dari spiritualitas dibentuk oleh pengalaman dan hidup oleh individu yang tercermin di lingkungan. Selanjutnya ke bagian tanda-tanda kegagalan spiritual. Di sini juga ada kegagalan spiritual. Yang pertama itu seperti adanya keraguan, dan yang kedua adanya keputusan, rasa bersalah, dan yang keempat kebosanan, dan yang kelima ialah ekspresi kemarahan terhadap Tuhan. 7. Psikososial. Perubahan psikososial dapat mengubah hubungan individu dengan orang lain. Dan selanjutnya, kesejahteraan fisik tergantung pada
Pertama, psikososial, struktur sosial, hubungan pribadi, dan penyesuaian diri. Jadi, dari semua materi yang saya jelaskan, dari lansia sampai successful agents, di sini saya akan memberikan saran, yaitu untuk mencapai kondisi successful agents, sebaiknya kita menjaga dan merawat tubuh kita sejak dini. Pola hidup yang baik akan menciptakan suatu kebiasaan yang baik dalam hal menjaga dan memanajemen diri sendiri. Successful agents merupakan fenomena yang jarang dijumpai pada lansia, mengingat fakta bahwa kebanyakan lansia justru mengalami penurunan dalam berbagai hal, termasuk dalam hal ini dan psikologis yang menghambat lansia dalam melakukan berbagai aktivitas. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk merawat diri akan menerapkan pola hidup sehat sedini mungkin. Sekian dari penjelasan saya mengenai materi Successful Agents. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.